warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sambil menunggu jamaah yang lain, yang depan kenapa nggak diisi Ibu? Sukanya yang belakang-belakang ya. Kenapa suka yang belakang? Baik, kan depan juga bisa Ibu, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur tak henti-hentinya senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat, karunia serta hidayahnya lah kita dapat berada di titik ini Ibu. Yang kedua kalinya tentu salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada manusia paling mulia sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ibu yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama mengawali ta'lim kita pada pagi hari ini dengan membaca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, alhamdulillah jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas 8 hadis arba'in an-Nawawi ya. Kemarin aja lah, saya nggak mau bahas 1 sampai 7 lagi. Yang ke-8 kemarin apa Ibu? Apa yang kemarin? Perjumpaan sebelumnya? Lupa. Ya, terjaganya darah dan harta atau kehormatan seorang muslim, yang dimana hadis itu menunjukkan bahwasanya saking berharganya Islam itu, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Ini perkataan Nabi jamaah. Kalau Nabi yang sudah mengatakan, benar atau tidak? Benar. Bukti Islam itu tinggi apa Ibu? Mohon maaf nih, dulu penemu pesawat terbang itu bukan orang kafir jamaah. Penemu pesawat terbang itu orang muslim, bukan B.J. Habibie ya. B.J. Habibie itu cuma menyempurnakan doang. Tapi ada seorang muslim namanya adalah Ibnu Firnas. Pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah menemukan prototipe pesawat terbang. Kenapa kok menemukan? Karena yang dia baca itu Al-Quran jamaah. Jadi orang dulu setiap kali dia membaca Al-Quran pasti menemukan sesuatu keistimewaan dari belajar Al-Qur'annya itu, Bapak Ibu semuanya, ya. Contohnya apa? Ibnu Firnas itu menemukan prototipe pesawat terbang karena baca surah Al-Mulk. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Apakah kalian tidak memperhatikan burung yang mengembang-katupkan sayapnya di udara? Ditelitilah oleh Ibnu Firnas. Oh, ternyata kalau burung aja bisa terbang, manusia kayaknya bisa terbang juga deh. Akhirnya diteliti jamaah. Diteliti, dibuatlah prototipe pesawat terbang. Setelah jadi, dia mencoba terbang jamaah. Ternyata benar, bisa terbang. Begitupun sama. Gak cuma Ibnu Firnas doang jamaah. Ada para cendekiawan yang lainnya. Ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, penemu logaritma matematika. Lihat jamaah, pada masa dulu ternyata benar jamaah. Orang-orang yang menemukan sesuatu karena dia tuh dekat sekali dengan Al-Quran jamaah. Buktinya tuh tadi Ibnu Firnas menemukan prototipe pesawat terbang. Ada tadi namanya Al-Khawarizmi menemukan logaritma matematika, nemuin angka 0 jamaah.
Bayangkan kalau nggak ada 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus berapa? Gimana cara ngangkat 10 kalau nggak ada 0? Bingung kan? Makanya ditemukanlah oleh Al-Khawarizmi, bapak matematika dunia. Bahkan dalam ilmu kedokteran nggak kalah hebat jamaah. Ada namanya Ibnu Rushd, ada namanya Ibnu Sina. Ini yang paling tinggi, paling terkenal nih, Ibnu Sina. Ada juga namanya Al-Zahrawi. Al-Zahrawi itu orang yang pertama kali membedah manusia jamaah. Meneliti bagaimana anatomi tubuh manusia. Oh, manusia ternyata ada jantung ya. Jantung letaknya di mana? Disebutkan dalam Quran. Oh, ternyata ada namanya nanti adalah hati. Hati ditempatkannya di mana? Otak, pikiran tempatnya di mana? Ditelitilah oleh Al-Zahrawi. Sehingga menciptakan 70 alat bedah yang sampai saat ini masih digunakan untuk ilmu kedokteran jamaah. Ini menunjukkan seorang pembaharu dari Prancis tahun 1700-an. Dia itu adalah orang Nasrani, bukan orang Muslim jemaah. Dia meneliti kenapa kok bangsa Asia bisa lebih maju daripada bangsa Eropa. Diteliti semuanya jemaah. Oh, ternyata ada satu faktor yang menjadikan bangsa Asia itu kok menjadi bangsa yang maju. Setelah diteliti jemaah, semuanya itu berpacu pada Islam. Politiknya menggunakan politik Islam, dagangnya, ekonominya menggunakan ekonomi Islam. Gak ada sistem namanya pajak, semuanya pakainya zakat jamaah. Jadilah nanti pakai Baitul Mal, diteliti oleh Napoleon Bonaparte jamaah. Ya luar biasa ya. Ternyata Islam yang menjadikan bangsa Asia itu maju. Diteliti apa kitab sucinya orang Islam. Setelah diteliti itu barulah ketemu namanya Al-Quran. Disitulah Napoleon Bonaparte dia mulai mencintai Quran dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah jamaah orang Nasrani saja bisa sebegitu cintanya dengan Quran, sebegitu cintanya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ada orang merayakan hari raya Idul Fitri, bahkan dalam riwayat dikatakan ada seseorang sahabat yang main pedang-pedangan juga jamaah di dalam Masjid Nabawi, nggak dilarang sama Nabi jamaah. Ini menunjukkan bahwasanya masjid itu sebagai pusat peradabannya. Muncullah nanti namanya Piagam Madinah jamaah. Yang dimana Piagam Madinah itu isinya diantaranya dicuplik oleh Insinyur Soekarno dan dijadikan sebagai dasar negara kita yang disebut sebagai Pancasila. Jadi Pancasila itu itu tuh nggak muasalnya tuh nggak sekedar cuma pemikiran belaka orang-orang politisi Indonesia. Makanya orang-orang di Asia yang harusnya itu wahana keilmuan ada di bangsa Asia, tapi mereka udah nggak punya lagi alat untuk belajarnya jemaah. Makanya mereka lebih merujuk kepada ke Eropa semuanya. Ada nanti di Inggris namanya Oxford University, ada juga namanya Stanford University. Itu adalah kampus-kampus tertua di dunia jemaah. Buku-bukunya itu dari para cendekiawan Muslim. Mereka mengadopsi buku-buku itu, digandakan buku itu menjadi banyak, seolah-olah bangsa Barat lah yang memiliki pembaharu kemajuan dunia modernisasi. Padahal bangsa Asia yang mengawali modernisasi itu. Ya, makanya berbanggalah kita jemaah kepada agama kita. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Baik, kita langsung masuk ke materi saja ya jemaah dirahmati oleh Allah. Hadis yang ke-9, hadis Arba'in An-Nawawi ya. Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-9 tentang perintah dan larangan. Makanya kami bahasakan dengan judul aslinya Jalan Keselamatan. Karena apabila seseorang itu dia menunaikan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang, udah pasti akan selamat jamaah. Depan ibu nggak apa-apa bu. Itu dingin loh di Ubin loh bu. Ini di sini malah anget ya. Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Ya, tentang larangan dan perintah atau jalan keselamatan.
Makanya Islam itu, Bu, Islam itu kenapa disebut Islam? Islam itu seakar dengan kalimat salam. Artinya apa? Sejahtera. Sejahtera itu gimana? Nggak harus melulu tentang harta, jamaah. Tapi apabila kita kehidupan dengan tenang, kehidupan kita nyaman, itulah yang disebut sejahtera. Coba saya tanya kepada ibu, nggak boleh pilih yang ketiga ya. Pilih miskin tapi tenang atau kaya tapi gelisah. Kan miskin tapi ada juga yang milih lebih baik kaya tapi tenang gitu ya. Ya. Daripada kaya tapi gelisah terus hidupnya kan nggak sejahtera kan ya. Makanya dia lebih memilih untuk miskin nggak apa-apa ya Allah, tapi tenang hidupnya ya Allah. Itulah yang disebut sejahtera. Makanya Islam itu artinya adalah sejahtera, jemaah. Sejahtera, selamat. Makanya ketika keselamatan itu, jalan keselamatan cuma 2 kuncinya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Udah itu aja jemaah. 2 poin itu aja kalau dilakukan dengan benar, insya Allah pasti kita akan selamat jemaah. Adalah hidup kita tuh cukup makan yang halal aja jemaah. Insya Allah ibu itu akan tenang hidupnya. Makan makanan yang halal. Karena terkadang Bu, gelisah, cemas, gundah, itu karena kadang ada sesuatu yang kurang baik kita konsumsi di dalam tubuh kita. Kadang sesuatu yang syubhat. 3 pertemuan yang lalu kita udah bahas tentang syubhat jamaah. Ya. Udah bahas tentang syubhat. Coba saya tanya nih, mereview ulang. Syubhat itu apa? Samar. Ya. Nggak haram, nggak juga halal. Ada di tengah-tengah. Dia ragu-ragu jamaah. Ini haram atau halal? Dia ragu-ragu, samar jamaah. Makanya ketika seseorang itu kok terkadang masih menggunakan atau masih mengonsumsi sesuatu yang syubhat, terkadang itu juga nggak baik untuk diri kita jamaah. Contoh nih, di rumah ada batagor itu geletak di meja. Tiba-tiba rezeki nih, batagor siapa? Nggak ada yang makan, dimakan. Adek dari luar baru main pulang ke rumah, ibu mana tadi batagor adek? Maaf ya, tadi kirain nggak ada yang punya, makanya ibu makan, ibu lapar, ya udah nih uangnya buat kamu nih buat beli batagor lagi. Bukan masalah kita punya uang buat beli batagor lagi, bukan jemaah. Tapi yang kita makan punya siapa? Ya, terkadang kan itu sepele banget kan ya jemaah. Walaupun kadang itu di rumah punya siapa kita entah, nggak tahu punya siapa itu. Ada minuman yang segar, ada es teler misalnya, ya. Tinggal setengah, sengaja padahal adek itu udah pengen nyisain buat nanti mau main dulu biar ketika udah pulang lagi haus-hausnya minum seger jamaah. Bukan berarti malah ditinggalkan karena udah nggak mau, tapi ibu beranggapan ketika ini adek udah nggak pengen apa es telernya tinggal setengah doang, akhirnya dihabisin sama ibu jamaah. Setelah dihabisin, adek pulang nyariin, "Wah, di mana ini tadi es teler adek? Oh, kirain kamu tadi udah nggak mau, makanya ibu habisin." Kadang hal-hal semacam itu jemaah. Makanya coba kita belajar dari sesuatu kemarin yang kita bahas bersama terkait syubhat jemaah. Kita sambil nge-review ulang. Ini ada kaitannya dengan hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-9 tentang jalan keselamatan. Jalan keselamatan tadi kuncinya 2. Apa ibu? Kunci jalan keselamatan itu cuma ngelakuin 2 aja. Apa? Menjalankan perintah, menjauhi segala yang dilarang. Artinya perintahnya itu banyak, larangannya pun sedikit banget kok kalau larangan jemaah. Sedikit banget. Makanya kita lihat hadisnya jemaah. Hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Ya. Jadi ini dari sahabat Abu Hurairah. Nama asli Abu Hurairah itu namanya Ibnu Sakhrin. Abdurrahman Sakhar, Abdurrahman Sakhar. Itu nama aslinya Abu Hurairah jamaah. Makanya ibu jangan bingung kalau nanti ada sahabat Nabi namanya Abdullah atau Abdurrahman bin Sakhar.
itu berarti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu siapa? Sebelum kita ke matan hadisnya, isi hadisnya, Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, jamaah. Artinya ini sahabat yang awal-awal masuk Islam atau akhir-akhir, jamaah? Akhir. Tapi kalau ibu bapak melihat Abu Hurairah itu, Bu, Pak, beliau itu walaupun sahabat yang akhir-akhir dalam periode masuk Islamnya, tapi paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat kisahnya, Bapak Ibu yang kami muliakan, Abu Hurairah itu karena tahu dia merasakan, oh kayaknya sahabat yang lain ini kok aku kok minder ya sama sahabat yang lain. Yang lain itu masuk Islam di awal-awal, mereka udah memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, banyak banget dari Nabi. Kok aku baru-baru aja? Gimana caranya? Dengan cara apa, jamaah? Kalau Nabi mau datang ke masjid, sahabat itu udah duduk di soft paling depan, Abu Hurairah tuh nunggunya udah di depan rumahnya Nabi, jamaah. Jadi sebelum Nabi sampai ke masjid, Abu Hurairah itu dia udah ngindil dulu, jamaah, ngekor terus di belakangnya Nabi, ngelihat bagaimana cara Nabi jalan, gimana cara Nabi sholat, gimana cara Nabi nengok, gimana cara Nabi senyum. Makanya hadis-hadis yang terkait dengan perbuatan dan perilaku Nabi itu banyak yang meriwayatkan itu cuma 2, antara Abu Hurairah kalau enggak Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa kok Aisyah? Karena kan kehidupan sehari-hari Nabi kan bersama Bunda Aisyah, jamaah, sebagai seorang suami istri. Sedangkan Abu Hurairah itu udah nunggu di depan pintu rumahnya Nabi, jamaah. Udah nungguin. Wah, Nabi mana ya, belum datang-datang. Akhirnya ketika dibuka pintu Nabi itu, dia mau keluar itu, barulah Abu Hurairah langsung memperhatikan. Mau kemanapun itu, Abu Hurairah tuh ngintil terus, jamaah. Ibu pernah diintilin sama orang? Atau diintilin anak gitu, anaknya ngekor terus, kayak kalau ibu pergi tuh kayak kelayu, kayak pengen nangis ya. Dan nak, kamu sama bapak aja dulu di rumah. Nggak mau, aku maunya sama ibu aja, bapak sukanya marah-marah gitu kan. Akhirnya ngekor terus ya. Makanya lebih nyaman kepada ibunya biasanya terkadang, atau sebaliknya gitu ya. Nah, ini menunjukkan Abu Hurairah itu karena nggak pengen kalah sama sahabat yang lain. Sahabat yang lain itu duduk di majelis Nabi, berada lomba-lomba paling depan. Cuma Abu Hurairah doang yang dia udah nunggu di depan pintunya Nabi. Dia mulai ngikutin Nabi kemanapun Nabi pergi. Dalam riwayat dikatakan Abu Hurairah sama Rasulullah itu bergandengan tangan, jamaah. Artinya apa? Saya nggak tahu ini kiasan atau beneran digandeng tangannya terus ya. Yang dimaksud digandeng terus itu karena setiap Nabi kemana, Abu Hurairah tuh ngindil terus, jamaah, ngekor terus mau kemana-mana, kecuali ke kamar mandi ya. Kalau kamar mandi mah nggak ngekor, jamaah, beda cerita itu ya. Cuma kan kita lihat sahabat Abu Hurairah itu semangat banget, akhir-akhir masuk Islamnya akhir-akhir, tapi menuntut ilmunya luar biasa, jamaah. Ngelihat bagaimana cara Nabi jalan, gimana cara Nabi menyapa para sahabatnya, gimana cara Nabi duduk, gimana cara Nabi sholat. Sampai diperhatikan cara sholat Nabi. Oh, Nabi takbirnya segitu. Oh, Nabi ketika mau sujud itu lututnya atau tangannya dulu? Tangan atau kaki lututnya dulu, Bu? Nabi kalau mau sujud dari dari i'tidal menuju sujud, yang dilakukan Nabi lututnya dulu atau tangannya dulu? Lutut. Ada pendapat lain? Betul, dua-duanya benar. Karena apa? Kalau yang melihat dari ketika lututnya dulu yang turun, itu dari riwayat sahabat Nabi yang lain, jamaah. Ketika Rasulullah masih muda, sehingga ketika Rasulullah masih sholat, itu masih lututnya masih aman aja. Ketika dari i'tidal menuju sujud, lututnya dulu yang turun, blek, baru tangannya. Tapi Abu Hurairah itu masuk Islam ketika Rasulullah udah usia 60 tahun. Dan usia 60 tahun, usia yang udah sepuh, agak senja, itu biasanya permasalahan yang pertama kali dialami seseorang itu kan lututnya kan ya, jamaah.
Makanya ketika Abu Hurairah ngelihat sholatnya Nabi, yang pertama kali diturunkan tangannya dulu, baru lututnya. Berarti dua-duanya benar. Yang salah kalau kepalanya dulu jemaah. Itu sikap tobat namanya. Dari i'tidal langsung sujud karena saking semangatnya gitu kan. Yang adalah benjol jemaah di sini, ya. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, rukun salat itu termasuk dari tadi. Dia telah menjalankan syariat, menjalankan apa yang diperintahkan. Oh, Nabi mencontohkan seperti ini, perintahnya seperti ini, lakukan seperti ini. Begitupun mohon maaf, wudu, kenapa harus berurutan jamaah? Kenapa enggak kakinya dulu, kemudian tangannya, baru mukanya, ya? Kenapa mohon maaf, mandi besar itu harus ada urut-urutannya? Enggak boleh langsung, Ustadz, saya pengen mandi besar. Inti mandi besar itu apa sih Ustadz? Yang penting semuanya basah. Ya udah kalau gitu aku langsung salto renang, pure gitu. Apakah itu sah mandi besarnya? Enggak sah jamaah. Makanya harus ada urut-urutannya. Tujuannya apa? Tujuannya selain daripada ilmu medis, juga ada hakikat secara keislamannya. Kalau secara medis, Bu, kalau langsung kepala digebyur, itu kira-kira gimana? Dingin, airnya dingin, kemudian digebyurkan langsung ke kepala, kira-kira gimana? Bisa menimbulkan potensi besarnya untuk stroke. Karena apa? Kaget sarafnya jamaah. Makanya Islam itu mengatur dengan sangat luar biasa. Kenapa tangannya dulu? Oh, karena kadang tangan itu kotor. Seringkali paling banyak anggota tubuh manusia itu kan yang seringkali bergerak antara kaki dan tangan kan. Tangannya seringkali berbuat keburukan. Makanya pertama kali dalam filosofi agamanya dicuci dulu biar bersih. Secara medis tangan pun sama kan, kotor kan, kadang pegang ini, pegang itu, kadang udah salaman sama orang-orang kadang di rumah sakit, kadang siapa, kadang orang di pinggir jalan kita salami, nggak tahu kotor atau enggak jamaah. Makanya kadang juga najis atau enggak kita nggak tahu. Makanya yang pertama kali dibasuh adalah tangannya dulu, ya. Baru kumur-kumur. Kenapa kumur-kumur? Kumur-kumur itu ingat itu bukan wajib ya Bu ya, bukan rukun wudu. Kumur-kumur itu sunnah, ya. Makanya ketika nanti lagi puasa, ibu, bapak nggak kumur-kumur pun itu tidak menghilangkan sahnya wudunya. Tetap sah wudunya. Tangan, langsung muka, sah-sah aja. Karena justru kalau kita kumur-kumur, wah, kadang kita kumurnya seenak hati jamaah. Akhirnya apa? Ada yang ketelan sedikit. Ada orang yang kumurnya 3 kali, keluarnya 3 kali, cuma setengah-setengah yang dikeluarin, pure, langsung satunya masuk ke dalam, setengah lagi, setengahnya masuk ke dalam. Ini anak muda zaman sekarang ya, hati-hati. Makanya tadi kita membahas tentang hadis tadi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Abu Hurairah masuk ke dalam Islam berapa tahun sebelum Rasul wafat? 3 tahun, ya. Tapi dengan 3 tahun bersama Nabi itu bisa menandingi bahkan mengalahkan sahabat-sahabat yang udah puluhan tahun bersama Nabi jemaah. Buktinya apa? Meriwayatkan dari 5.000 hadis yang meriwayatkan tentang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti kebanyakan kalau ibu melihat hadis itu pasti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Karena apa? Dia itu tadi ketika sahabat itu udah kumpul di masjid, tapi Abu Hurairah lebih memilih nunggu Nabi di depan pintu rumahnya buat ngelihat apa-apa yang sahabat itu pengen beda dari sahabat yang lainnya jemaah. Kalau sahabat lain, wah Umar itu kan dia dengan perkasanya luar biasa. Oh Abu Bakar itu orang yang awal-awal juga masuk Islam. Oh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf itu kan dengan hartanya jemaah. Tapi Abu Hurairah itu pengen beda dari yang lainnya jemaah. Bukan dengan harta, bukan dengan awal-awal masuk Islam, bukan dengan bukan dengan kecerdasannya, tapi Abu Hurairah dengan apa yang dimiliki untuk memperhatikan Nabi, disitulah bahkan dikatakan jamaah sebagian ulama mengatakan hampir setiap hari Abu Hurairah itu pasti ketemu Rasulullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibu ketemu sama tetangga kira-kira setiap hari nggak bu? Enggak. Kadang rumahnya jajaran sebelahan pun kadang nggak bisa ketemu setiap hari kan? Ya itu. Tapi kalau ini Abu Hurairah itu berusaha berupaya semaksimal mungkin. Gimana caranya biar setiap hari aku pokoknya harus ketemu sama Nabi. Pengen lihat Nabi gimana caranya. Sholat bagaimana caranya. Wudhu bagaimana. Semua diperhatikan sama Abu Hurairah. Ya. Jadi kenapa kok tadi namanya Abdurrahman bin Sakhar? Kenapa bisa disebut Abu Hurairah? Karena hirah itu artinya adalah kumbang. Kucing jamaah. Karena ini ada suatu riwayat, nggak tahu ini riwayat benar atau enggak, cuma ada riwayat mengatakan jamaah, ketika itu Abu Hurairah itu di pakaian baju yang besarnya, itu kok ada sesuatu yang nonjol di sebagian pakaiannya jamaah. Ditanya sama Rasulullah, apa itu wahai Abu Hurairah, apa itu wahai Abdurrahman bin Sakhar? Ini adalah kucing ya Rasulullah. Kemudian karena setiap hari Abu Hurairah itu bersama kucing terus, barulah akhirnya Rasulullah bilang menyebut Abu Hurairah itu sebagai Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Tapi karena Rasulullah langsung yang memberikan julukan, makanya langsung disebutkan Abu Hurairah. Bapak kucing jemaah. Bukan bapaknya kucing beneran ya. Maksudnya itu seorang bapak tapi itu seringkali bermain-main dengan kucing. Ibu kalau seringkali bermain sama unta berarti Abu Jamal jemaah. Abu Jamal berarti ibu bapak yang seringkali bermain-main dengan unta. Baik, kita langsung lihat tapi sebelum itu Bu, tadi kita ingin melihat dari gambaran ini, nama yang diberikan Rasulullah itu tidak menghinakan sama sekali. Bukan maksud menghina ya, bapaknya kucing, tapi yang dimaksudkan untuk memberikan label kepada sahabat untuk dikenang di masa depan. Ini loh, sahabat Abu Hurairah, ini dulu pernah meriwayatkan hadis banyak banget nih bersama Nabi itu banyak banget. Ibu atau bapak atau saya yakin demi Allah, wallah, kalau saya ketemu sama Rasulullah bapak ibu, dia jarang menggunakan kalimat Abdurrahman bin Sakhar, tapi lebih condong seringnya kepada Abu Hurairah. Baik, kita langsung ke matan hadisnya aja jamaah, nggak selesai nanti kita malah bahas kucing. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Ya. Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah, jalankan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan mastata'tum, semampu kalian jamaah. Makanya kan orang yang berpuasa, mohon maaf, Allah itu kan memerintahkan seorang hamba untuk berpuasa, ya, lewat lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Diperintahkan untuk puasa. Tapi kok kalau puasa itu kita diwajibkan untuk berpuasa, lakukan semaksimal kita aja, semampu kita. Udah mau maghrib jam 4, pasti masih mampu ini, bismillah. Akhirnya mampu beneran jamaah. Tapi kok lagi jam 2:30 sore, tiba-tiba kok kepalanya udah pusing, cenut-cenut. Apalagi orang yang kena vertigo ya Bu. Ada yang kena vertigo pernah? Gimana rasanya Bu? Wah, saya nggak tahu itu. Wallahu a'lam. Naudzubillah min dzalik juga, jangan sampai ya. Vertigo itu kan berdasarkan apa yang saya ketahui, dia itu kan saking pusingnya ada gerakan sedikit aja kan nggak bisa kan ya dia mah. Harus yang benar-benar anteng banget. Kadang buat melek aja rasanya nggak bisa kan. Saking pusingnya luar biasa. Dan bahkan disertai dengan mual yang sangat luar biasa. Muntah-muntah. Kenapa tadi saking pusingnya? Nah dia nggak kuat, 2:30 lagi puasa, 2:30 nggak kuat, harus minum obat. Maka mampunya sampai 2:30 minum obatlah seketika. Ya. Tapi jangan 5:30 udah bentar lagi jamaah. 5:30 tiba-tiba vertigonya kumat. Aduh ya Allah nanti dulu 1/2 jam lagi ya Allah gitu ya.
Jangan ya, kita selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan kesehatan. Makanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka lakukanlah dengan semampu kalian. Ya. Dan apa yang dilarang, maka jauhilah semampu kalian, jamaah. Artinya semampu kalian, itu berarti kita udah melakukan semaksimal yang bisa kita lakukan. Bukan berarti, aku kayaknya mampunya bisanya cuma seperti ini. Gak bisa kayak gitu, jamaah. Contoh, orang yang safar itu kan diberikan keleluasaan untuk membatalkan puasanya. Tapi dia mengganti dengan hari yang lain. Tapi bukan berarti besok safar berarti aku gak mau puasa. Bukan gitu, jamaah. Gak seperti itu caranya. Caranya itu dengan cara seperti ini, dia tetap berusaha untuk berpuasa, adapun nanti di tengah-tengah dia kok bener-bener kayak, ya Allah kalau aku ini melanjutkan perjalanan, aku harus ini nanti aku bisa pingsan ya Allah. Kalau gitu silakan, boleh membatalkan. Tapi kayaknya kok lebay banget ya jamaah kayak gitu ya. Orang sekarang kan udah nggak pernah ada yang pergi masih pakai unta kan? Ibu pergi masih pakai unta, Bu? Pakai kuda? Dari rumah, misal rumahnya Garung, pergi ke sini ada yang naik unta? Nggak ada kan? Rata-rata semua pakai kuda besi maksudnya. Kuda besi udah nggak pakai tali lagi, pakainya tinggal tangan doang gitu kan. Nah ini menunjukkan jamaah, artinya semampu kalian itu adalah kita udah maksimal dulu meniatkan ibadah itu dari awal. Bukan kita dari awal udah Bismillah ya Allah, besok aku karena mau safar ke Kalimantan misalnya, aku mau safar ke Sumatera ya Allah, aku kayaknya nggak bisa deh puasa di tengah jalan. Ya udahlah, aku besok nggak mau puasa dulu. Bukan gitu caranya jemaah. Tetap meniatkan berpuasa. Adapun nanti di tengah jalan dia benar-benar kok nggak memungkinkan untuk melanjutkan puasanya, maka batalkan puasanya dan ganti dengan hari yang lain. Tapi fikih safar ketika puasa itu tidak dianjurkan apabila itu tidak urgent ya, penting banget jamaah. Contoh, ada keluarga misalnya, mohon maaf, misal kita tinggal di Wonosobo, kemudian ada saudara jauh banget, misal saudara kandung adanya di Aceh, ya. Misal dia meninggal dunia, kita mengharuskan ke sana, maka dari itu karena itu penting, maka silakan untuk safar datang ke sana untuk ngelayat jamaah, untuk mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Itu silakan boleh. Tapi karena cuma ya Allah besok aku kayaknya mau jalan-jalan deh. Lah ini nggak usah jamaah. Lagi puasa malah mau jalan-jalan. Udahlah nanti kita jalan-jalannya ngabuburit sore aja udah. Cari takjil gitu kan. Itu kan kadang udah bikin orang bahagia banget kan. Apalagi kalau udah tawar-menawar, Bu. Ini masa Bu, masa es buahnya 10.000, murahin lah Bu, berapa? 7.000 lah, masa kok puasa-puasa sedekah Bu, masa kok, nah kenapa Ibu nggak juga sedekah juga, kenapa gitu kan? Nah makanya Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadis ini, ya, apa-apa yang dilarang maka jauhilah sejauh-jauhnya, dan apa-apa yang diperintahkan maka lakukan, laksanakan, jalankan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya, kemarin kita udah mengklasifikasikan sunnah Rasul itu terbagi jadi 4. Ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, takririyah, hamiyah. Ada yang ingat 4 itu? Sunnah qauliyah. Qauliyah itu apa, Bu? Saya tuliskan biar gak lupa. Kadang kemarin udah ditulis aja lupa kan. Ya. Sunnah qauliyah. 1 qauli, 2 fi'liyah, 3 ada takririyah, 4 ada hamiyah. Coba masih ingat? Apa itu qauliyah? Apa itu fi'liyah? Apa itu takririyah? Apa itu hamiyah? Qauliyah itu adalah sunnah Rasul, tapi langsung Nabi yang berkata, perkataan Nabi langsung.
Kata kuncinya perkataan jamaah. Ya, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada sunnah fi'liyah. Fi'liyah itu apa kemarin? Kata kuncinya aja ya, saya kasih kata kuncinya aja. Perbuatan Nabi. Takririyah itu apa jamaah? Takririyah itu perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat tapi Nabi mendiamkan, artinya boleh, gak dilarang jamaah. Hamiyah, apa hamiyah? Bukan. Hamiyah itu cita-cita Nabi tapi belum terrealisasi. Kelihatan Ibu? Gak kelihatan, maju makanya. Kan saya dari tadi bilang maju Ibu. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah, ada hamiyah. Qauliyah itu apa? Gak usah lihat papan tulis. Perkataan Nabi. Fi'liyah, perbuatan Nabi. Takririyah, perbuatan sahabat tapi Rasul tidak melarang, atau Rasul itu dalam tanda kutip mendiamkan, membolehkan berarti. Yang keempat, cita-cita yang pernah Nabi inginkan tapi belum terrealisasi. Kita beri contohnya masing-masing satu coba. Qauliyah itu contohnya apa? Nih contohnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada hari akhir, Allah, innalillah, jatuh. Dari perkataan Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa tadi? Apa jemaah? Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau nggak bisa diam. Ini Nabi langsung yang mengatakan, berarti ini adalah sunnah qauliyah. Langsung Nabi yang mengatakan jemaah. Contoh fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh perbuatan Nabi itu hadis yang seperti apa jamaah? Contohnya tadi, ketika Rasulullah sedang sholat, Abu Hurairah itu meriwayatkan, oh, cara Nabi sholat ketika lagi berdiri habis i'tidal, yang dilakukan ketika mau sujud itu tangannya dulu baru lututnya. Lah, ini berarti menunjukkan bahwasanya ini termasuk sunnah fi'liyah, karena ini disaksikan oleh para sahabat. Sahabat melihat bagaimana Nabi berbuat. Nah, ini yang dilakukan. Contoh lain apa? Nabi SAW ketika didatangi oleh seseorang, dia pakai bawa anggur banyak banget ya, anggur yang masih asem banget itu diberikan kepada Nabi SAW. Para sahabat yang menyaksikan ngiler ngeliat itu jamaah. Kok Nabi nggak mau bagiin kepada kita ya? Padahal kok kayaknya itu anggurnya seger banget, enak banget. Nabi mah makan aja sampai habis jamaah. Setelah Nabi makan sampai habis, orang yang memberi itu pulang ke rumahnya, barulah para sahabat ngomong, ya Rasul, kamu gak ingat sama kita? Kenapa emangnya? Kan kami juga pengen Rasul. Kenapa kamu makan anggurnya sendirian? Bagi sama kami. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, kalau aku membagikan anggur itu kepada kalian semua, aku khawatir kalau nanti ketika kalian memakan anggur itu, kalian memunculkan ekspresi yang kurang mengenakan, sehingga akan mengecewakan si pemberi dari anggur tersebut. Coba Ibu, makan kedondong aja kira-kira gimana Bu? Udah gak usah ngomong gimana, ketika makan apa ekspresinya? Dah wis, jeruk nipis aja di gini. Kan mau pakai soto itu ya. Coba langsung diginiin. Berani? Lah, itu kan pasti akan memunculkan raut muka, di mana mata itu akan menyipit kan? Pernah Ibu makan kecut tapi? Pernah?
Pasti kan gini kan? Ya kan? Nah, Rasulullah khawatir akan perihal itu, makanya sahabat menyaksikan apa yang dilakukan Rasulullah, itulah sunnah fi'liyah. Ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu apa? Perbuatan sahabat tapi Nabi mendiamkan. Artinya Nabi nggak melarang. Contohnya apa? Khalid bin Walid ketika safar jamaah itu kelaparan. Tiba-tiba ngelihat ada kadal gurun. Biasa disebut sebagai dob, daging dob, kadal gurun. Tiba-tiba kadal itu dibunuh, ini langsung dimakan jamaah. Berarti boleh. Ya. Ini sunnah takririyah. Sahabat melakukan. Contoh lagi jamaah, ketika Rasulullah itu datang dari Mekah sampai ke Madinah, ada kalimat yang dilakukan oleh para sahabat yang menyambut kedatangan Rasulullah. Tola'al badru alaina. Tahu ya? Lah itu Rasulullah tidak melarang. Jangan, kamu jangan ngomong itu. Enggak, Rasulullah enggak melarang. Berarti itu boleh. Ya. Itu diperbolehkan jamaah. Makanya sunnah takriyah. Dan yang keempat, sunnah fi'li, sunnah apa? Hamiyah. Hamiyah itu apa? Cita-cita Nabi tapi belum terrealisasi. Contohnya, saya kasih contoh aja nih. Puasa Asyura. Puasa Tasu'ah ketika puasa Asyura. Puasa Asyura itu kapan? 10 Muharram. Nabi SAW ketika itu datang sama orang, ngelihat ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Semuanya ketika tanggal 10 Muharram itu puasa juga jamaah. Semuanya puasa. Tapi ketika itu Rasulullah SAW itu punya cita-cita. Besok kalau tahun depan aku masih hidup, aku ingin puasa di tanggal 9-nya, yaitu puasa Tasu'ah. Kenapa? Untuk membedakan antara orang Yahudi dan orang Nasrani, bahwasanya kita tuh beda dari mereka gitu. Jadi Rasulullah punya cita-cita seperti itu, tapi belum sampai terrealisasi, Rasulullah sudah wafat. Sehingga ketika Rasulullah wafat itulah akhirnya yang menerapkan itu para sahabat. Sahabat udah mulai kayak, oh ya udah, berarti Rasulullah pernah bilang punya cita-cita seperti ini, kita lakukan. Ya, akhirnya dilakukan jamaah. Padahal dulu puasa Asyura, Bu, sebelum adanya puasa Ramadan, asal-muasalnya puasa Asyura itu wajib. Jadi puasa 10 Muharram itu wajib dulu, hukum asalnya. Tapi setelah adanya Ramadan, ini menjadi sunnah. Ya. Ada contoh yang lain, Rasulullah itu punya cita-cita ingin membebaskan Konstantinopel, jamaah. Konstantinopel itu Romawi Timur, ada di Turki, Istanbul, jamaah. Istananya tuh sekarang yang ada Hagia Sophia, tahu Ibu? Hagia Sophia itu dulunya menjadi gereja pada masa Konstantinopel. Tapi Rasulullah pernah bersabda, mereka yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah umat terbaik dan panglima terbaik. Rasulullah belum nggak merealisasikan itu kan? Bukan mengatakan panglima terbaik Khalid bin Walid, bukan mengatakan Umar bin Khattab. Ternyata sekitar berapa tahun jamaah? 700 tahun kurang lebih setelah Rasulullah wafat, barulah terrealisasi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Berarti ini apa tandanya jamaah? Sunnah hamiyah. Cita-cita Nabi belum terrealisasi, tapi direalisasikan oleh orang lain. Ya, paham Ibu? Kalau saya hapus paham? Baik, kita kembali lagi ke hadis. Nah, ini menjadi dasar kita. Mana ada perintah, mana ada larangan, itu terkait dengan 4 ini pasti. Ada qauliyah, perkataan Nabi, ada juga terkadang fi'liyah, perbuatan Nabi. Contoh lagi jamaah, perbuatan Nabi. Nabi itu, Bu, nanti di Arab Saudi itu namanya Madain Saleh. Al-Ula, ya. Al-Ula itu situs peninggalan dari kaumnya Nabi Saleh ketika dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika melewati Madain Saleh, itu Rasulullah itu cepat-cepat jamaah. Jalannya itu tambah cepat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW
itu nggak pernah mau singgah di tempat di mana tempat itu pernah diturunkan azab. Karena ternyata tempat yang angker itu tempat yang udah diazab, bukan kuburan. Ya. Orang sekarang kan beranggapan kuburan itu angker. Padahal ya sebenarnya angker juga sih kalau orang itu diazab di dalam kubur kan ya. Tapi kan yang dimaksud angkernya itu kan bukan angker karena setan kan, bukan angker karena hantu kan. Angkernya itu karena azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu kalau main tuh nanti ke Legetang, itu situs angker jamaah. Jangan berlama-lama di sana. Ayo kita mau camping di mana? Ngadain acara di Legetang. Ngapain itu jamaah? Jangan ya. Rasulullah aja mencontohkan ketika dia melewati, beliau sallallahu alaihi wasallam melewati Madain Saleh Al-Ula itu, beliau cepat-cepat untuk meninggalkan tempat itu. Karena tempat itu tempat yang tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita lanjutkan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya. Jadi sesungguhnya yang membinasakan di antara kalian itu ketika kalian itu banyak tanya, jemaah. Pertanyaan saya, tanya itu boleh enggak, Bu? Tapi kok di sini hadisnya mengatakan ketika kebanyakan kalian tanya itu membinasakan. Maksudnya gimana? Ini jadi dalil banget buat ibu ini ya. Ustaz, saya nggak mau tanya lah kenapa binasa nanti gitu. Enggak ya jawab, bukan kayak gitu cara memahaminya. Yang dimaksudkan memahami pertanyaan itu ketika sudah jelas perintahnya jemaah. Perintah larangannya udah jelas, tapi kita masih banyak tanya. Contoh, daging babi halal atau haram? Berarti itu diperintahkan untuk makan atau dilarang? Dua-duanya. Diperintahkan dijauhi dan dilarang untuk dimakan. Makanya ketika ada orang tanya, daging babi yang apa? Daging babi hutan atau daging babi yang pink-pink itu? Ya intinya babi udah. Nggak usah ditanya lagi. Intinya daging babi itu haram. Kan dagingnya Ustadz. Lah kalau lemaknya haram atau halal? Halal atau haram? Jangan bingung jemaah. Ya. Ini udah jelas perintahnya cuma satu doang. Dah, daging babi haram. Ya, daging anjing haram. Daging bangkai haram kecuali ikan dan belalang. Itu nggak apa-apa. Ibu mau makan pernah makan belalang, Bu? Pernah? Itu gurih banget, Bu. Masya Allah. Ibu kalau main ke Gunung Kidul tuh, nanti di pinggir jalan itu banyak orang yang jualan kayak belalang-belalang itu jemaah. Belalang goreng, ya. Belalang goreng. Kenapa kok banyak di sana? Karena di sana itu banyak sekali pohon jati. Sedangkan belalang itu kan suka banget di pohon-pohon jati kayak gitu ya. Makanya kecuali ikan dan belalang, kalau ibu menemukan kok di kolam ikannya mati semua, boleh. Tetap dimakan boleh. Tapi kalau ngelihat kelinci mati, ngelihat ada ayam udah mati, kemudian kita mau konsumsi, itu haram jamaah. Karena udah jadi bangkai. Sedangkan setiap yang bangkai itu haram. Makanya Allah udah perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga kan? Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Ya. Kalian itu gak boleh makan, diharamkan atas kalian. Hurrimat alaikumul maitatu. Makan bangkai gak boleh. Daging bangkai. Waddam. Dam itu darah. Kan ada ya orang di luar sana itu darah itu malah dijadikan apa? Dibekukan. Ada kan ya mas gitu ya? Itu haram jamaah, nggak boleh. Namanya apa? Dedeh. Darah dibekukan itu, kemudian nanti ketika udah beku dipotong-potong itu, kemudian dimasak, ya. Itu nggak boleh jamaah, ya. Walahmul khinzir, dan daging khinzir itu apa? Khinzir apa tadi? Babi. Ustadz kan dagingnya, kalau kulitnya aja boleh nggak? Ya nggak boleh, namanya daging babi. Babi udah secara keseluruhan. Ya. Di Yogyakarta, apalagi di Solo, itu ada, saya tuh pernah penasaran Bu. Karena namanya itu bukan kayak langsung daging babi, daging anjing. Tapi apa? Apa? Langsung.
Saya tuh ini loh, ada warung jamu apa ya? Pokoknya ibu, bapak, kalau nemuin ada nanti namanya di Yogyakarta atau di Solo, itu kok nemuin ada warung makan menyediakan warung makan jamu apa gitu, jangan. Kan itu daging anjing jamaah. Jangan, ya. Saya tuh pernah warung jamu kok ketutupan loh jamaah. Itu tuh kayak orang-orang kayak lagi puasa itu yang makan di siang hari. Cuma kelihatan kakinya doang, ditutupi, itu samping-sampingnya tuh ditutup semua. Itu ketika mereka, kan saya lagi di lampu merah. Ketika itu ngelihat warung makan jamu apa gitu, saya lupa namanya lah. Dan itu nggak cuma di Yogyakarta, di Solo pun ada jamaah. Dan ini lihat, ketika itu tuh daging anjing, nggak boleh jamaah. Ya. Makanya hati-hati ketika kita mau makan, itu tuh dilihat dulu makanan yang kita akan konsumsi. Nggak apa-apa banyak tanya sama pelayannya, ini dagingnya ini apa, daging apa mas? Oh itu daging sapi. Beneran sapi? Iya sapi, yaudah saya mau makan gitu. Kalau perlu, ini sapinya nyembelih sendiri atau enggak pak gitu kan? Oh iya nyembelih sendiri, pakai basmalah? Alhamdulillah iya pakai. Yaudah saya mau makan. Nggak apa jamaah, ya boleh. Cuma ya jangan sampai nyinggung penjualnya juga gitu ya. Makanya tadi kalau sudah jelas jangan banyak dipertanyakan. Nggak boleh makan daging babi, ya udah jangan banyak tanya. Babi hutan atau babi yang diternak? Ya udah intinya babi, nggak boleh dimakan ya. Udah dilarang makan darah. Darah apa? Darah sapi, darah ayam, atau darah semut? Semut ada darahnya bu. Intinya darah, semua darah nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau sifatnya umum bu, di Al-Quran atau di hadis itu kok memberikan larangan atau perintah yang dimana itu sifatnya umum, berarti jangan dipertanyakan untuk turunan-turunannya. Berarti udah itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Darah, yaudah darah nggak boleh. Daging babi, yaudah nggak boleh. Hewan buruan yang kena azlam, disebutkan dalam ayat ini. Azlam itu apa? Bahkan orang Arab aja dulu nggak tahu. Sahabat itu pernah tanya kepada Rasulullah, Rasulullah azlam itu apa sih? Azlam itu adalah anak panah. Jadi kalau ibu buru ada rusa, tiba-tiba dipanah sampai kena, kemudian dia meninggal ketika lagi dipanah itu, maka haram dagingnya untuk dimakan. Kecuali dia kena panah, masih hidup baru disembelih, itu boleh ya. Yang dimaksudkan azlam, terkena azlam itu ketika dia udah celep nyampe dan dia meninggal dalam kondisi itu haram jamaah, nggak boleh. Tapi kalau kena kemudian disembelih itu boleh, silakan ya. Makanya ini Bani Israil bu, terakhir ya, saya mengakhirkan pas banget jam 10 nih ya. Mengakhirkan dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait Bani Israil. Ini kan dia tuh sering banget tanya, padahal udah jelas. Perintahnya jelas jamaah. Kalian Bani Israil, wa idh qala li Bani Israil la ta'budun, wa idh qala, saya lupa tuh kan ayatnya. Wa idh akhadna mitsaqa Bani Israil, dan diperintahkan ketika itu kepada kaum Bani Israil jemaah. Sebelum ayat tentang saya lupa sih jemaah. Bentar, saya buka aja ayatnya. Awal ayatnya tuh lupa jemaah. Karena di Qur'an itu bu, ibu tuh kan sering lupa nanti. Nggak apa-apa, kita akan belajar. Baik, kita nanti bisa ngeliat di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah
diperintahkan untuk menyembelih sapi betina Baqarah, tapi dia masih banyak tanya, sapi yang kayak gimana ya? Dijelaskan, yaitu sapi yang safra, yaitu sapi yang warna wahai Bani Israel, kamu sembelihlah sapi betina, udah nggak usah banyak tanya. Padahal kalau mereka nggak banyak tanya, Bu, Pak, mereka itu udahlah nggak terlalu sulit untuk syariat yang dijalankan. Tapi karena mereka banyak tanya, justru menyulitkan diri mereka sendiri untuk beribadah. Makanya ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, mereka banyak tanya, sapi betina yang warna apa ya? Yang warna safra ufaqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Oh, yang warna kuning sapinya. Ya udah, kalau gitu warna kuning yang seperti apa lagi wahai Musa? Oh, itu yang nggak pernah dibuat bajak sawah. Oh, yang kayak gitu kita bisa cari di mana sapi yang kayak gitu wahai Musa? Oh, kamu tuh cari tuh di sebelah sana tuh. Sapi yang nggak pernah digunakan sama sekali untuk bajak, kamu bisa cari di sebelah sana tuh. Akhirnya apa jamaah? Perintah awalnya cuma untuk menyembelih sapi betina, tapi pada ujungnya mereka nggak melakukan. Karena apa? Mereka banyak tanya, sampai justru dengan banyaknya pertanyaan itu menimbulkan mereka itu semakin malah justru nggak beribadah, nggak menjalankan perintahnya jamaah. Ya, perintahnya kan cuma jelas, sembelih sapi betina. Tapi mereka malah dengan segala pertanyaan-pertanyaan itu membinasakan diri mereka. Contoh, Bu, ibu udah diperintahkan salat subuh 2 rakaat, ya udah berarti 2 rakaat. Nggak usah ditanya, Ustadz kalau saya mau sholat subuh 4 rakaat boleh enggak? Karena saya tuh kalau 2 rakaat kayaknya kurang, Ustadz. Saya pengennya 4 rakaat. Ibu jangan terlampau soleh, Bu. Nabi aja udah 2 rakaat. Lah kita masa mau melampaui Nabi jemaah, ya? Makanya kalau sudah jelas perintahnya, udah jelas larangannya, maka dari itu lakukan itu jemaah. Jangan terlalu banyak pertanyaan yang justru akan membinasakan. Dalam hadis dikatakan seperti itu, rawahu Bukhari Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, ya. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya keras untuk meniti jalan keselamatan itu cuma 2 kuncinya. Apa tadi jamaah? Menjauhi larangan dan menjalankan perintah, tanda kutip semampu kita. Artinya semampu itu berarti kita udah berusaha semaksimal, ya. Bukan kayak di awang-awang, kayaknya aku mampunya segini doang. Enggak jemaah. Tapi berdasarkan udahlah kita maksimalnya kayak gimana. Ibu mau ikhtiar itu, Bu. Cari uang di pagi hari, ya, jualan atau apa. Kan dalam hati kan pasti pikirannya enggak, pasti ini aku dapat 50.000 doang. Kan pinginnya kan kayak, ya Allah semaksimal mungkin, semampu aku pinginnya. Gitu kan pasti kan. Kalau bisa kan lebih dari 50.000 kan sehari kan. Pasti demikian. Begitulah kalau kita beribadah, menjauhi larangan dan menjalankan perintah pun, kita harus semampu kita. Yang dimaksudkan semampu itu dilakukan secara maksimal. Paham? Baik, sebelum kami tutup, Ibu, ada yang ingin disampaikan sebelumnya, Bapak Ibu? Oh iya, baik, monggo. Bagaimana kalau kita memakai pakai manhaj campur-campur. Sekarang saya ingin bedakan dulu antara manhaj dan madhab. Manhaj itu apa? Manhaj itu, Bu, semua jalan yang merujuk kepada syariat itu namanya manhaj. Ya. Jadi ada Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Itu semua pendapat yang mereka utarakan itu namanya manhaj. Tapi madhab itu adalah jalan yang kita ambil. Dari sekian jalan yang banyak kita ngambil. Ibu mau ke Jakarta, bebas, ibu mau lewat jalur Pantura atau mau lewatnya itu jalan tol Cipali, ya, atau mau lewat Bandung dulu muter ke bawah baru naik ke atas, atau lewat tengah, itu terserah.
Itu namanya madhab. Kalau semua jalannya itu namanya manhaj, ya. Ada jalan lewat jalan tol, ada lewat Tegal, lewat Pantura itu ya, Brebes. Ada juga lewat bawah, lewat Cilacap, nanti lewat Banjar, lewat Ciamis, lewat juga nanti ke Tasikmalaya kan, ke Bandung, sampai ke atas nanti ke Jakarta. Itu kan namanya manhaj, tujuannya satu. Semua jalannya namanya manhaj. Tapi ketika ibu mengambil satu jalan, itu namanya madhab. Ya, makanya disebut madhab Syafi'i. Nggak ada manhaj Syafi'i kan? Manhaj Syafi'i, manhaj Hambali, nggak ada. Yang ada manhaj itu meliputi semuanya, sedangkan madhab itu yang diambil dari masing-masing imam itu. Ya, makanya dari pertanyaannya, apakah boleh kita mencampur adukkan antara madhab? Jawabannya tidak boleh, jemaah. Mencampur adukan madhab itu nggak boleh. Ibu sudah berpendapat Syafi'i, ya udah ikuti saja Syafi'i. Ibu berpendapat dengan pendapat Hambali, ya udah ikuti saja Hambali, ya. Tapi kalau ibu ingin mencari pendapat yang paling rojih, itu beda ya. Beda dengan mencampur adukan, itu beda. Kalau rojih, tarjih, ini biasa diaplikasikan oleh teman-teman kita di Muhammadiyah. Itu tarjih, arti rojih itu pendapat yang paling kuat. Artinya nggak ngambil Hambali, nggak ngambil Syafi'i, semuanya ya diambil semua, tapi dilihat dari dalil yang paling kuat, paling rojihnya siapa. Oh, ini Muhammadiyah kayak gini, oh Nahdiyin kayak gini, ya. Kalau Nahdiyin, teman-teman kita di Nahdiyin, di Nahdlatul Ulama, mereka itu kan bermadhab Syafi'i, betul? Syafi'i. Jadi kok kalau misal ibu sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan NU, itu Syafi'i, jamaah. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Boleh dilakukan, silakan, ya. Bukan wah NU ini, ya. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wah Muhammadiyah, ya. Enggak, jamaah. Jadi itu tidak melambangkan suatu organisasi tertentu, tapi melihat pada madhab apa yang dia ambil dan apa yang diterapkan. Ya, kalau ibu pengen mengambil pendapat-pendapat yang terkuat, berarti ambil pendapat yang tarjih, bukan Asy-Syafi'i. Ya maksudnya Asy-Syafi'i iya, Hambali iya, Hanafi iya, Maliki iya. Cuma dicari pendapat yang paling kuatnya aja, mana aturan-aturan yang paling kuatnya. Oh, sholat tarawih misal ambil yang 11, silakan dilakukan. Oh, sholat tarawih ambil yang 23, silakan dilakukan. Karena di Maroko aja Bapak Ibu, sholat tarawih itu 39 rakaat. Kalau kita menganggap, berarti ini apa ini? Muhammadiyah atau NU ini? Bingung jemaah. Jadi bukan itu, bukan masalah organisasinya, mohon maaf ya. Bukan masalah organisasi, tapi madhab apa yang dia ambil. Saya pernah melihat orang sholat, itu gini Bu. Allahu Akbar. Salah atau benar? Benar. Cuma kalau di Indonesia, orang yang sholatnya kayak gini kan udah jadi bikin bikin gaduh kan. Wah, itu sholat apa itu kayak gitu, dia sesat banget kayak gitu. Padahal itu madhab Maliki, jemaah. Madhab Maliki itu kalau sholat Allahu Akbar. Jadi sedekapnya kayak gini tetap boleh, jemaah. Ya. Nanti lebih jelasnya itu ada di kitab Umdatul Ahkam tuh. Nanti tentang pendapat-pendapat tata cara ibadah, ada zakat, sholat, toharoh, puasa, dan lain sebagainya, itu ada semua di syarah Umdatul Ahkam. Itu Ibu bisa pelajari di situ, ya. Gimana? Di mana? Oh, di sini lagi dibahas, saya nggak tahu malah. Nah, nanti Ibu bisalah cari dimanapun itulah yang sekiranya membahas terkait hal-hal semacam itu. Karena itu penting banget buat kita beribadah dalam sehari-hari, ya. Jadi pertanyaannya, boleh nggak mencampur adukan? Nggak boleh. Mencampur adukan itu namanya talfik. Talfik itu apa? Mencari suatu kemudahan untuk beribadah, ya. Cari kemudahan biar kita tuh kayak nyantai. Wah, cari yang enak aja lah, udah. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau cari pendapat yang terkuat, itu boleh, silakan dilakukan. Allah memang memberikan rukhsah, tapi bukan berarti
kita mencari sesuatu yang paling mudah untuk diterapkan. Itu namanya talfik, tidak boleh jemaah talfik. Ya. Wah, saya pengen ini puasanya ikut Muhammadiyah. Nanti enggak, puasanya ikut Nahdlatul Ulama. Lebarannya ikut Muhammadiyah. Berarti enggak genap dong jemaah. Enggak selesai itu Ramadannya, itu kurang satu itu ya. Ambil rakaat yang paling sedikit, bacaannya pendek. Ya. Harusnya kalau yang 11 rakaat itu pokoknya alif lam mim. Harusnya yang kayak gitu-gitu jamaah. Lah ini 11 rakaat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Enggak salah sih jamaah, enggak salah. Benar. Cuma kan perintahnya kalau rakaatnya sedikit, maka bacaannya disesuaikan ya. Ini 11 sama 23 udah selesai semua. Ya. Ada nih namanya Kiai Haji, namanya A.R. Fakhrudin. Itu beliau tuh dari, mohon maaf ini terakhir ya, 5 menit terakhir. A.R. Fakhrudin ini Pak, dia itu seorang dai Muhammadiyah. Ya. Tapi dia tuh bisa masuk kemana aja. Ke NU ya masuk, ke Muhammadiyah ya masuk, ke Sarekat pun masuk. Ya. Masuk semua jemaah. Sehingga ketika itu ditawari sama orang-orang Nahdiyin ketika itu, Kiai, kenapa? Kamu nanti malam mohon maaf ya, tolong coba bimbing kami buat sholat taraweh bersama-sama. Oh ya udah, oke, siap, baik. Akhirnya A.R. Fakhrudin itu pun menjadi imam sholat tarawih. Ditanya sama A.R. Fakhrudin ketika itu jamaah, biasanya 11 atau 23? 23 yai. Oh ya, 23 ya. Siap ya 23. Oke, ketika udah 23 Bu, Allahu Akbar. 1 rakaat 10 menit jamaah. Ketika udah 8 rakaat, berarti berapa menit? 1 jam lebih kan? Ketika udah 1 jam lebih itu, ditanya lagi jamaahnya, udah rakaat ke-8, mau langsung witir apa mau lanjut 23? Witir aja, witir Kiai. Akhirnya apa? Yaudah, yuk kita witir. Jadi itu ternyata bisa jadi trik jamaah. Atau mungkin sebenarnya saya nggak menyalahkan. Mau 23 mau 11 benar. 11 itu yang biasa dilakukan Nabi, 23 itu sahabat Umar langsung ya menjalankan, dan para sahabat pun mereka membenarkan, nggak ada yang menyangkal. Berarti tandanya boleh, benar, nggak salah jamaah. Cuma terkadang ini yang harus kita pahami. Ada juga yang menanyakan, Ustadz, kalau saya tuh pengen sholat yang 11, tapi saya ikut imam yang 23, nanti 8 saya mundur. Boleh atau enggak? Boleh. Boleh aja. Cuma dia nggak dapat keutamaan sholat malam penuh pahalanya semalam suntuk, nggak dapat jamaah. Cuma sampai 8 doang, mundur, duduk dulu, nanti kalau udah 20 ikut witir gitu ya, itu boleh. Cuma dia nggak dapat pahala 1 malam penuh bersama, sholat bersama imam ya. Jadi silakan aja, boleh aja, mau 11 mau 23 semuanya benar ya. Di Maroko tadi berapa? Ibu mau 39 pun silakan gitu ya. Saya nggak nyampe segitu, nggak apa-apa lah udah ya. Ada juga yang nyampe 100 rakaat, ada jemaah. Ada yang nggak terhingga, habis Isya itu udah mulai, nanti menjelang sahur baru selesai. Nggak dihitung berapa-berapa ya. Asal mathna 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat itu boleh, silakan ya. Jadi tadi kesimpulannya Bu, mencampur adukan madhab itu tidak boleh. Tetapi menggunakan semua yang ada di madhab-madhab itu dalam rangka mencari pendapat yang paling kuat untuk diterapkan, itu boleh. Kan bukan mencampur adukan kan itu. Itu kan berarti mencari pendapat yang terkuat, boleh. Tapi kalau mencampur adukan kan cenderung kepada kita cari mudah-mudahnya aja kan. Ah, milih yang ini ah. Kayaknya Syafi'i kayak gini lebih gampang deh. Oh, kalau ini pakainya Hambali aja lebih gampang lah. Enggak boleh kayak gitu. Carilah yang paling kuat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Jazakumullah ahsanal jaza, Bapak Ibu yang kami muliakan. Marilah kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebelum kami tutup, Ibu yang kami muliakan, saya ingin menanyakan, karena ini biar kesepakatan lebih enak ya. Alhamdulillah infak
Jumat kurang lebih sekitar ada 1,2-an lah jamaah. Tapi saya belum menghitung pastinya berapa. Kira-kira ibu bapak ingin dialokasikan kemana ini infaknya? Maksudnya biar langsung bermanfaat kita, ibu bapak. Karena kalau saya langsung yang mengalihkan itu kurang bijak. Karena itu bukan uang saya. Itu adalah uang ibu, uang bapak semuanya yang dihimpun jadi satu untuk kemaslahatan. Sehingga saya kembalikan kepada bapak ibu, ini dana akan kita kemanakan. Lebih alokasikan ke musibah. Anda yang menyarankan lain? Wah, jangan ikut aja, saya nanti yang ikut nanti. Kira-kira aja, paling utama bantu. Kan musibah banyak banget ibu ini. Kita mau kemana ini? Musibah banyak loh. Di Wonosobo ada, di luar Wonosobo ada, dimanapun ada. Kira-kira mau kita alokasikan kemana? Gitu ya. Iya, tadi malam gempa bumi ya. Ada juga gempa bumi ya, Masya Allah. Luar biasa. Mau kita putuskan sekarang atau voting di grup? Oh, belum. Gimana, Pak, Mas? Wah, dari mana ini udah jurus terakhir. Ikut, manut gitu ya. Gimana, Ibu? Jangan manut, saya bingung. Udahlah, musibah berarti. Atau Anda, kita nggak keluar sana wis, yang ada di area kita atau yang ada di kajian kita mungkin lagi terdampak musibah, ada? Nggak ada. Karena jangan sampai kita cari-cari keluar sedangkan saudara kita di sini pun ada yang sedang tertimpa musibah yang perlu untuk dibantu. Nggak ada? Nggak ada yang kena musibah, alhamdulillah. Yang sedang sakit mungkin, atau mungkin sedang rumahnya longsor atau rumahnya nggak ada. Baik, kalau tidak ada, semoga Bapak Ibu semuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah, dilapangkan rezekinya. Berarti kami alokasikan ke musibah, begitu? Terserah atau spesifikasi ke tadi Tegal atau kemana? Oke, mau kita salurkannya lewat mana? Nah, terserah semua, bingung saya. Ya udah, kalau terserah berarti Ibu mengamanahkan kepada kami ya untuk menyerahkan itu. Nanti laporannya insya Allah ada di grup ya. Terkait ini sudah kami alokasikan untuk kebermanfaatan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ingat, semoga sebagaimana Bapak Ibu memudahkan urusan orang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan sakaratul maut kita, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, bila hidayah wa bitaufiq, fastabiqul khairat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.